siapkan hati untuk memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus. Yang kami rindukan hanya Engkau Tuhan. Biar pada saat ini pujian kami menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi. Katakan sekali lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi.
kasih untuk hari ini Bapa. Kami boleh menyembah dan meninggikan Engkau Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberikan kekuatan buat kami semua. Karena firman itu adalah kekuatan Allah. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Beracara, berfirmanlah, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Midweek Worship Community. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipresentasikan oleh Pastor Timothy Antoro dari Mitra Desa Ministry Indonesia. Rejoice! Shalom Bapak Ibu, sahabat Midweek Worship Family, dimanapun Bapak Ibu dan saudara berada. Senang sekali rasanya saya Pastor Timothy dari Mitra Desa Ministry Indonesia bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara di acara Midweek Worship Family pada hari ini. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Kita siapkan hati kita dan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu untuk kami boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar melalui hamba-Mu. Roh Kudus, pengurapan-Mu biarlah turun atas kehidupan hamba-Mu dan atas setiap kami yang akan menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita akan baca Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-40 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia, sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah seorang kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ayat-ayat yang kita baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, ayat 40 dan seterusnya, saya yakin adalah ayat-ayat yang sudah tidak asing lagi untuk kita semua. Kita sudah seringkali mendengar pembacaan ayat-ayat kitab suci Injil ini, dan mungkin juga ayat ini menjadi ayat favorit dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara semua. Di mana ayat ini mengisahkan ada dua orang yang mengalami masalah berkaitan dengan kesehatan. Yang pertama, masalah dialami oleh Pak Yairus. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Nah, kalau kepala rumah ibadat berarti dia sangat dihormati, dia sangat disegani di lingkungan di mana tempat Pak Yairus tinggal. Kalau dia seorang kepala rumah ibadat, berarti dia memiliki tingkat kerohanian yang lebih tinggi daripada orang-orang yang dipimpinnya. Seharusnya dia memiliki tingkat pengenalan akan Allah juga yang lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang dipimpinnya. Dia mengalami masalah kesehatan yang dialami oleh anaknya, bukan oleh dia sendiri. Anak satu-satunya sematawayang, anak perempuannya yang berumur 12 tahun menderita sakit. Entah sakit apa, tidak diceritakan dalam Alkitab. Tetapi yang jelas anaknya sakit keras, sakit parah.
Dan dia sudah berusaha kemana-mana mencari obat, mencari pertolongan, dibawa kepada tabib yang paling mahal, yang paling terkenal. Dia sudah berusaha, dia memberikan obat-obatan yang terbaik, tetapi tidak sembuh. Masalah yang kedua dialami oleh seorang yang sakit pendarahan, seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dan tidak kebetulan, sakitnya ini sudah berlangsung selama 12 tahun. Sama seperti Pak Yairus, perempuan ini juga sudah mengusahakan pengobatan kemana-mana. Dia pergi ke tabib yang baik, yang paling baik. Dia pergi mencari obat di tempat obat yang paling mahal. Dia beli hanya untuk supaya sakitnya ini bisa sembuh. Tetapi kitab suci mencatat, semua daya, semua upaya, semua hal yang dilakukan oleh perempuan ini tidak membuahkan hasil. Lalu apa yang mereka lakukan? Lalu apa yang mereka harus lakukan berkaitan dengan masalah yang mereka hadapi saat itu? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan hari ini saya memberikan satu tema atau satu judul, mencari solusi di tempat yang pasti. Semua orang yang punya masalah menginginkan solusi. Semua orang yang punya kesulitan mengharapkan mereka mendapatkan solusi, mendapatkan jalan keluar, mendapatkan jawaban dari setiap masalah yang mereka hadapi. Tetapi tidak semua orang mendapatkan solusi yang terbaik. Tidak semua orang mendapatkan solusi yang diinginkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena orang itu salah mencari solusi. Orang itu tidak mendapatkan solusi karena dia salah mencari solusi, karena dia salah pergi, salah mencari. Bukan di tempat yang tepat, bukan di tempat yang pasti. Pada saat dua orang ini mendengar bahwa di kota mereka kedatangan seorang yang luar biasa. Pada saat mereka mendengar bahwa Yesus yang pernah menyembuhkan berbagai macam penyakit, bahwa Yesus yang pernah mengadakan berbagai macam mujizat itu datang ke tempat mereka, datang di kota mereka. Dua orang ini bergegas. Inilah solusi yang aku cari. Inilah solusi yang aku cari dan aku harus pergi, harus bertemu dengan dia. Yairus, sang kepala rumah ibadat. Dia pergi meninggalkan anak yang dicintainya yang dalam kondisi sakit. Dia mungkin berkata kepada istrinya, "Istriku, aku pergi. Aku mau bertemu dengan Yesus. Dan aku mau meminta Yesus datang ke rumah untuk menyembuhkan anak kita." Lalu Yesus pergi, datang dan menemui Yesus di kota. Dia tersungkur di kaki Yesus. Dia meminta, dia memohon supaya Yesus mau datang ke rumahnya. Yairus berharap supaya Yesus mau datang ke rumah dan mau menyembuhkan anaknya. Hal yang sama dilakukan oleh perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu, saudara. Dia bangun dari tempat tidurnya, mungkin dia berurap, mungkin dia mandi, membersihkan dirinya, dia mengganti pakaiannya, atau mungkin dia tidak sempat mandi, tidak sempat berurap, tidak sempat mengganti pakaiannya. Tapi begitu dia mendengar bahwa Yesus ada di kota, bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat, bahwa Yesus bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, maka perempuan ini tiba-tiba pergi mencari Yesus. Dia tidak memperdulikan orang mau tutup hidung. Dia tidak memperdulikan orang mau mencaci dia, mau memaki dia, mau marahin dia. Dia tidak peduli. Yang dia pedulikan adalah, hari ini aku harus bisa bertemu dengan Yesus. Hari ini aku harus bisa menjamah ujung jumbai Yesus supaya aku bisa menjadi sembuh. Rasul Paulus mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran melalui firman Tuhan.
Jadi pada saat firman itu disampaikan, pada saat sesuatu terjadi, pada saat Yesus melakukan sesuatu yang besar dan orang ini mendengar, Yairus mendengar, perempuan ini mendengar, maka cepat-cepat mereka bergegas untuk pergi menemui Yesus. Karena mereka tahu, hanya di dalam Yesus mereka akan bisa mendapatkan solusi yang pasti. Hanya di dalam Yesus mereka akan bisa memperoleh jawaban dari setiap kesulitan, dari setiap masalah yang mereka hadapi. Yairus untuk anaknya dan perempuan ini untuk dirinya sendiri. Dan apa yang terjadi, saudara? Pada saat perempuan ini pergi, dia harus berjalan berdesak-desakan, tapi dia lakukan. Dan ketika dia berada di belakang Yesus, perempuan ini dengan iman yang dia miliki, dengan keyakinan yang dia miliki, dengan kepercayaan yang dia miliki, dia memegang ujung jumbai Yesus. Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat, Alkitab menulis, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, ayat yang ke-44. Dan Yesus mengatakan bahwa, hai ibu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman perempuan ini telah menyelamatkan dia. Iman perempuan ini yang membawa dia bertemu dengan Yesus. Ibrani pasal yang ke-11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan bukti dari apa yang kita harapkan. Jadi untuk bisa bertemu dengan Yesus, untuk bisa menerima mujizat dari Tuhan Yesus, dibutuhkan iman. Karena iman ini adalah dasar untuk kita bisa menerima apa yang disebut mujizat. Perempuan ini memiliki iman yang luar biasa, dan iman perempuan ini menyelamatkan dia, menyembuhkan dia dari penyakitnya. Sekarang apa yang terjadi dialami oleh Yairus? Ketika mereka masih berbicara, Yesus dengan murid-muridnya masih berbicara, siapa yang menjamah aku, ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Mereka masih berbicara dan mereka masih dikerumuni orang banyak. Tiba-tiba datang seorang utusan dari keluarga Yairus yang mengatakan, Pak Yairus, tidak perlu engkau menyusah-nyusahkan guru, karena anakmu sudah mati. Ada dua kejadian. Perempuan ini mengalami sukacita karena sakitnya disembuhkan. Tetapi Yairus tiba-tiba harus mengalami duka cita karena anak perempuannya yang tadi sakit itu sekarang sudah mati. Artinya saudara, anaknya ini sudah tidak ada lagi harapan, selesai. Itu menurut ukuran dunia, menurut ukuran manusia. Karena orang yang sudah mati, ya sudah, harus dikubur, selesai, tidak ada harapan. Tetapi pada saat Yairus sedang berbicara dengan orang yang datang dari rumahnya ini, ternyata Yesus memperhatikan apa yang disampaikan oleh utusan dari rumah ini. Dan Yesus berbicara kepada Yairus seperti ini. Ayat yang ke-49. Maka ayat yang ke-49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Apa yang dikatakan Yesus kepada Yairus pada saat Yesus memperhatikan, pada saat Yesus mendengar orang utusan dari keluarga Yairus ini. Seketika muka Yairus mungkin berubah menjadi sedih. Seketika muka Yairus berubah menjadi susah karena anaknya sudah tidak selamat lagi, anaknya sudah mati, tidak ada harapan lagi. Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut. Percaya saja. Kenapa? Karena ketakutan
bisa membuat kepercayaan itu luntur. Ketakutan akan membuat seseorang tidak bisa mempercayai Allah, mempercayai Tuhan 100%. Ketakutan akan bisa mempengaruhi pikiran, akan bisa mempengaruhi hati, mempengaruhi perasaan seseorang. Untuk seseorang itu tidak bisa meyakini, tidak bisa mempercayai, tidak bisa mengimani janji-janji Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, tetaplah engkau konsisten dengan apa yang kau lakukan di awal. Yaitu di ayat yang ke-41. Datanglah seorang bernama Yairus, ia adalah seorang kepala rumah ibadat, sambil bersyukur, tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, dia memohon dengan sangat supaya Yesus mau datang ke rumahnya. Itu yang Yesus inginkan. Konsistenlah Yairus dengan apa yang kau lakukan di awal. Engkau tetap yakin, tetap percaya dengan imanmu, dengan keyakinanmu semula, bahwa engkau yakin bahwa aku, Yesus, bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih besar, melebihi dari apa yang engkau bayangkan, engkau pikirkan. Yesus ingin Yairus tetap konsisten dengan kepercayaannya. Yesus ingin Yairus menghilangkan ketakutan dan tetap menaruh kepercayaannya, harapannya hanya kepada Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami ketakutan. Hari-hari ini ada banyak orang yang membutuhkan solusi dari setiap masalah yang mereka hadapi. Tapi hari-hari ini juga dunia banyak menawarkan solusi dengan janji-janji manisnya. Dan tidak sedikit orang yang tertipu dengan janji-janji manis dunia. Tidak sedikit orang yang tertipu dengan solusi yang diberikan oleh dunia. Hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mencari solusi di tempat yang pasti. Yesus adalah solusi yang pasti dari setiap kesulitan, dari setiap permasalahan, dari setiap kekhawatiran, dari setiap hal yang kau alami dalam hidupmu. Hari ini mungkin ada di antara Bapak, Ibu, dan Saudara yang sedang membutuhkan solusi dalam hidupmu. Hari ini engkau mungkin mengalami masalah yang tidak sama seperti apa yang dialami oleh Yairus dan perempuan ini. Tetapi engkau mengalami masalah di mana engkau sedang membutuhkan pertolongan. Karena mungkin kau sedang di PHK dari pekerjaan. Mungkin kau sedang membutuhkan pekerjaan. Mungkin kau tidak tahu apa yang harus engkau lakukan karena sebentar lagi anakmu lulus sekolah. Dan harus melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi. Mungkin kau juga tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupmu besok, minggu ini, bulan ini, tahun ini, karena situasi yang tidak menentu. Saudara, hari ini firman Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja, yakini bahwa janji firman Tuhan, yakini bahwa Tuhan Yesus adalah solusi yang tepat yang kau butuhkan dalam hidupmu. Mari datang kepada Tuhan Yesus seperti Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Mari kau datang dan tersungkur dan meminta dan memohon kepada Tuhan Yesus. Yakini Dia, bawa Dia dalam hidupmu, masuk dalam hidupmu. Bawa Yesus masuk dalam rumah tanggamu. Bawa Yesus masuk di dalam keluargamu. Izinkan Yesus menjadi nahkoda di dalam hidupmu. Kita ingat bagaimana Petrus pada saat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia berkata, "Guru, apakah itu engkau?" Dan Yesus berkata, "Ya, ini aku. Kalau memang itu engkau, izinkan aku datang menjumpai engkau." Silahkan Petrus. Dan dia mulai naik, dia mulai berdiri, dia mulai melangkahkan kakinya keluar dari perahu.
Langkah pertama dia yakin, langkah kedua dia yakin, langkah ketiga dia mulai mendengar suara deru ombak. Dia mulai melihat lautan yang begitu luas, yang begitu dalam. Pikirannya sudah dipengaruhi oleh ketakutan, kekhawatiran akan tenggelam, akan mati, akan binasa. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba kakinya masuk ke dalam air. Tapi bersyukur karena Tuhan cepat menangkap tangan Petrus. Dan dia tidak tenggelam. Yesus membawa Petrus masuk ke dalam perahu. Dan seketika itu juga angin, ribut, gelombang menjadi tenang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketakutan akan menghancurkan pikiran kita. Ketakutan akan mempengaruhi kita tidak bisa mempercayai Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita menyerahkan segala ketakutan kita kepada Tuhan. Menyerahkan kebimbangan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita mendapat predikat dari Tuhan orang yang tidak percaya. Tapi biarlah kita mendapat predikat dari Tuhan orang yang percaya. Hamba yang percaya. Hamba yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhannya. Hari ini biarlah kita menjadi seperti Yairus, menjadi seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu, menjadi seperti Petrus yang berseru kepada Tuhan, yang meminta kepada Tuhan untuk Tuhan bisa memberikan solusi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengingatkan dan mengajarkan kepada kita, kalau engkau sedang ada dalam kesulitan, yuk kita datang mencari solusi di tempat yang pasti. Yesus adalah solusi yang pasti dalam hidupmu. Jangan kau pergi kepada dunia. Jangan kau menyerahkan hidupmu kepada dunia. Jangan kau berharap kepada dunia karena kau akan kecewa. Tetapi pergi dan serahkan hidupmu hanya kepada Yesus. Karena Yesus adalah solusi yang pasti yang engkau butuhkan hari ini. Bukan yang lain. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, apapun yang saat ini dihadapi oleh saudara kami, saya berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kiranya Tuhan akan menolong. Tuhan mengingatkan kepada mereka bahwa Engkau Tuhan adalah solusi yang pasti yang mereka cari dalam hari-hari ini. Apapun ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, masalah yang mereka hadapi dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan atas hidup mereka. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mujizat Allah itu ada dalam kehidupan saudara kami. Haleluya. Amin.